warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik Bapak Ibu semuanya, ada salah satu yang dibicarakan di pendidikan calon guru penggerak, yaitu tentang budaya positif sekolah. Jadi saya tidak mengajari Bapak Ibu, hanya berbagi saja aksi nyata modul 1 guru penggerak Indonesia Maju. Lanjut, ini kita sebenarnya pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi inilah fondasi dasar dari guru penggerak. Kita betul-betul dituntut untuk menerapkan ini. Tugas guru hanya menuntut. Ini yang selalu disampaikan, kita menuntut. Tujuannya hanya 2. 1, supaya selamat. Yang kedua, bahagia. Anak selamat tidak hanya akhirnya, tapi selamat prosesnya, bahagia prosesnya, selamat akhirnya, bahagia akhirnya. Hanya itu, menuntut anak. Ini yang selalu ditekankan. Kemudian lanjut, Pak Ridwan. Ini budaya positif sekolah. Barangkali ini juga sudah kita terapkan, tapi sekali lagi ini ditekankan. Apa itu budaya positif? Lanjut, Pak Ridwan. Di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif di sekolah itu yang ditekankan oleh guru penggerak itu dimulai dari keyakinan anak. Keyakinan anak itu seperti apa? Tidak hanya keyakinan dalam masalah beragama, tidak hanya itu. Tapi contohnya keyakinan dia terlambat, contohnya terlambat datang ke sekolah. Keyakinannya sudah benar atau belum? Gimana keyakinannya? Apakah menurut dia terlambat itu masalah atau tidak? Sesuatu yang salah atau tidak? Tapi kalau dia berkeyakinan itu adalah hal yang biasa-biasa saja, tidak masalah, nah berarti keyakinannya salah. Itu yang diluruskan. Nah, termasuk dengan kali ini, tidakkan kita di sekolah ini pasti kita dipengaruhi oleh 2 teori. Pertama, teori stimulus respon. Yang diharapkan dalam guru penggerak ini, yang diharapkan adalah kita dipengaruhi oleh teori kontrol. Ini yang diajak kita berubah. Kalau dituntaskan sebuah masalah yang salah bagi anak, tidak fokus ke kesalahannya, tidak menjat kesalahannya, tapi cari dulu kenapa dia melakukan. Nah, itu tuh diantaranya. Artinya disiplin adalah disiplin yang memang hendaknya muncul dari dalam diri anak sendiri. Itu yang diharapkan. Kalau bagi pihak Dewantara, kalau tidak muncul dalam diri sendiri, maka yang lainlah yang mengontrolnya. Disitulah mungkin salah satunya peran guru. Oke, lanjut. Apapun termasuk anak pasti dilatar belakangi oleh 3 ini. Apa akibatnya bagi saya? Dia akan bertanya ini. Kalau saya tidak melakukan ini, apa akibatnya? Kalau tidak ada akibatnya, nggak jelas akibatnya, dia nggak mau melakukan. Ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Inilah motivasi terendah. Kemudian apa yang akan saya dapatkan? Ini motivasi berikutnya. Kalau saya melakukan ini, apa yang saya peroleh? Kalau nggak dapat apa-apa, saya nggak berbuat. Mendapatkan imbalan dan penghargaan. Anak juga seperti itu. Kemudian motivasi disiplin positif, menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan keyakinan mereka. Ini 3 motivasi. Kira jawab. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Di CGP, ya, di CGP diharapkan hukuman menjadi pilihan terakhir. Kapan perlu tidak ada. Kemudian penghargaan pun seperti itu, perlu hati-hati memberikan penghargaannya. Kemudian keyakinan kelas ini yang perlu dibangun. Nanti mungkin Mislin berbagi kita apa itu keyakinan kelas supaya bisa diterapkan. Oke, lanjut Wan. Lanjut. Mengapa keyakinan selanjutnya aja? Mungkin lebih ke apanya? Lanjut lagi. Oke, lanjut. Penghargaan. Ini penghargaan kata tidak efektif nanti karena melakukan hal yang terkadang mendapat penghargaan yang diinginkan. Lanjut, tentukan keyakinan kelas.
5 kebutuhan dasar manusia. Ini biasa ini lanjut. 5 posisi kontrol. Kita lihat di 5 posisi kontrol. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai monitor pemantau, guru sebagai manajer. 5 posisi kontrol guru yang diharapkan itu yang nomor 5. Nanti kita lihat videonya seperti apa yang dimaksud seperti ini. Ya, gimana cara mengatasi anak bermasalah itu yang di videonya. Oke, lanjut Mas. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Ini guru kategori penghukum. Seperti apa guru penghukum nanti ada aplikasinya. Posisi teman. Posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, Posisi posisi pemantau pemantau atau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan Ini kasus melihat siswa bagaimana terlambat di kelima sekolah. posisi kontrol Bagaimana cara dalam menangani? menghadapi masalah tersebut. Kita tulis langsung. Guru sebagai penghukum, guru penghukum seperti ini gayanya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Ini posisi guru penghukum. Terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi Murid penghukum menjadi adalah penegak. murid cenderung Tidak akan menyukai guru, memberontak, mata bahkan pelajarannya diambil. menyimpan dendam. Oke, berikut di posisi terakhir yang memang diharapkan guru sebagai manajer. Ketika murid terlambat, Namanya aja ibu ada. Naren, Memperhati Cinaran itu tadi. Guru piket. suaranya tetap keras. Guru BK nak. Selamat BK, pagi, Bu. Pak di ruang BK kan. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Siapa yang lebih cepat dulu? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar.
Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang Kita akan menanyakan keyakinan kelas. Saya ingin lihatkan dulu nanti tentang keyakinan kelas, Miss Lin. Keyakinan kelas minta pada Miss Lin gimana membuat keyakinan kelas. Ini memang akan kita coba laksanakan nanti di semester ini bagian dari program wakil kesiswaan. Terima kasih atas kesempatan Asam. Ini hanya sedikit berbagi saja apa yang telah dilakukan di kelas kemarin. Untuk memulai, biasanya kan kita selalu membuat kesepakatan dengan anak ya Bapak Ibu. Saya yakin itu Bapak Ibu Novel khususnya itu sudah membuat kesepakatan dengan siswa, baik itu kesepakatan belajar dan sebagainya. Nah mungkin bisa ditambahkan sedikit lagi, yaitu tentang keyakinan kelas. Kenapa? Karena keyakinan kelas ini sangat penting dan sangat berpengaruh nanti kepada atmosfer kelas kita. Bagaimana kita bisa membuat kelas kita itu nyaman, saling menghargai dan sebagainya. Nah, salah satu caranya Bapak Ibu saya cobakan kemarin, kita pakai kertas. Kemarin saya pakai kertas sticky notes seperti ini. Lalu kita bagikan satu orang anak satu. Itu muncul lagi. Jadi kalau bisa ada ruang khusus kita, mungkin ruang mereka kita numpang. Nah di situ kita nasihati, kita pakai yang restitusi pasar tadi. Kita nasihati jangan sampai kita marah-marah, apalagi sampai emosi yang tidak terkontrol. Apalagi sampai marah-marah, oh iya pajak aku sih baru, iya uang aku baru. Jangan Bapak Ibu. Kalau belajar CGPRU, malu kita, malu gak dosa rasanya kita. Terus rasanya aku ikut ranas bangun kamera-kamera. Karena dia ada motivasi, yang 5 motivasi pasal tadi. Kenapa dia lakukan itu? Karena ada sebabnya. Kita tidak tahu apa sebabnya, kita main hakim sendiri. Baik, sekian, terima kasih Pak Satu. Terima kasih Miss Lin. Memang inilah yang memang disampaikan di CGP. Mudah-mudahan ini bisa diterima dengan lapang dada. Ya, karena sesuatu yang baru kadang kita memang agak sulit juga menerima. Kita lihat satu lagi Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Bagaimana cara mengatasi masalah anak seperti tadi. Ya, anak yang bermasalah, anak buat PR, terlambat, dan seabrek masalah. Nontonnya geli saja. Baik, sebentar. Kasusnya dia tidak buat tugas. Saya ceritanya lagi ke dinas, meninggalkan tugas sama anaknya yang ini, Nova ini dia tidak ngerjakan tugas, ya, kerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, silakan Bapak. Silakan dulu. Kamu tahu kenapa Bapak panggil di sini? Tahu Pak, mungkin Ya, benar. Kamu kemarin masuk nggak? masuk Pak. Tidak. Tapi tidak. Iya. Iya, Bapak. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak. Tapi setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira apa alasan Bapak tidak bertugas kemarin? Saya mengantuk Pak, kemudian Tahunya baru lah Pak. TikTok dan lainnya Pak. Kamu harus mulai nggak keyakinan kelas kita? Bingung lagi bingung. Ini satu lagi segitiga restitusi. Ini pakai masker ya. Nah kita tanya dulu apa yang terjadi, iya apa yang terjadi. Kemudian nanti kita tanya yang cowok ini apa motivasinya? Ya, kenapa dia mengompas, apa alasannya? Pesannya, terus Ada uang jajan. Nah, walaupun tidak punya uang jajan, apakah itu termasuk tindakan yang benar? Apa keyakinan kelas kita? Kan termasuk hanya menghargai.
Lalu kita tanya, kalau sudah merasa anak itu mengakui kesalahannya, apa yang harus mereka lakukan? Apa harus dia lakukan? Satu video dari apa? Ini menangani kasus siswa segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Di penerapan posisi kontrol tadi pada posisi manajer. Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Rasa telah melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat fatal akibat karena ini dikaji oleh pakar psikologi seperti tadi ada Dr. William Glasser dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lainnya membahas bagaimana cara kita berinteraksi dengan manusia, berinteraksi dengan orang lain, apalagi anak yang sedang tumbuh dan kembang. Sekali lagi kata-kata Dewantara, tugas guru hanya menuntut, tujuannya hanya dua, membuat anak selamat dan bahagia. Selamat prosesnya, selamat akhirnya. Bahagia prosesnya, bahagia akhirnya. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf telah menyita waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, terutama bagi saya menyampaikannya. Dan harapannya tentunya nanti berdampak terhadap anak-anak kita, anak-anak masa depan kita, generasi pelanjut kita. Setiap yang kita katakan, setiap yang kita ucapkan, setiap tindakan kita pasti akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.